Di taman yang kehijauannya tak pernah pudar, di mana angin hanya membawa bisikan ketenangan dan buah-buahan bergantung seperti janji yang tak pernah rusak. Berdirilah dua sosok manusia pertama. Pohon pengetahuan itu tumbuh di tengah-tengah. Cabang-cabangnya merentang seperti undangan yang diam-diam. Daun-daunnya berbisik tentang sesuatu yang lebih dari sekadar hidup. Buahnya mengilap, bukan karena warna semata, melainkan karena bayangan yang tersembunyi di balik kulitnya. Pengetahuan tentang baik dan buruk, tentang pilihan yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Ular itu mendekat, bukan sebagai monster bertanduk, melainkan sebagai suara yang halus, yang membisikkan keraguan manis. Apakah Tuhanmu benar-benar melarang kalian karena kasih sayang, atau karena takut kalian menjadi seperti Dia? Hawa mengulurkan tangan, Adam mengikuti, dan dunia berubah selamanya. Bukan sekadar kejatuhan, melainkan ledakan kebebasan yang pertama. Dosa pertama itu, kejadian yang diceritakan dalam kitab Kejadian sebagai saat ketika ular membujuk perempuan, dan perempuan membawa suaminya, bukanlah akhir dari sebuah kisah sempurna, melainkan permulaan dari kisah manusia yang sesungguhnya. Apakah kejatuhan ini sebenarnya adalah awal dari kebebasan sejati? Tanpa momen itu, mungkinkah kita semua hanyalah makhluk patuh seperti robot surgawi, bergerak dalam irama perintah tanpa pernah merasakan getaran hati yang memilih, tanpa pernah mengetahui bobot sebuah keputusan moral? Bayangkan sebuah kehidupan di mana segala sesuatu telah ditentukan. Setiap langkah di taman itu mengikuti garis yang tak pernah melenceng. Tidak ada godaan, tidak ada keraguan, tidak ada malam di mana jiwa bergulat dengan bisikan, bagaimana jika manusia akan makan, minum, menyembah, dan tidur dalam harmoni yang sempurna, tapi harmoni yang kosong, seperti mesin yang diprogram untuk mencintai tanpa pernah memahami apa artinya mencintai, meski bisa menolak. Pohon pengetahuan itu berdiri bukan sebagai jebakan, melainkan sebagai ambang pintu. Buah terlarang bukanlah racun semata, melainkan kunci yang membuka ruang di dalam dada manusia. Kemampuan untuk membedakan, untuk menolak, untuk jatuh dan bangkit kembali. Tanpa dosa pertama, kebebasan hanyalah kata kosong, sebuah ilusi dalam kandang emas surga. Dalam narasi kitab Kejadian, ular mendekati Hawa dengan kecerdikan yang halus. "Kamu tidak akan mati," katanya. Sebab Allah tahu bahwa pada hari kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang buruk. Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, indah dipandang, dan menghasilkan hikmat. Ia mengambil, memakan, dan memberi kepada suaminya yang bersamanya. Mata mereka terbuka, mereka menyadari ketelanjangan mereka. Dan untuk pertama kalinya, rasa malu menyusup ke dalam kulit mereka. Mereka menjahit daun ara untuk menutupi diri. Kemudian datang panggilan dari Tuhan. "Di manakah engkau?" Bukan karena Tuhan tak tahu, melainkan karena manusia kini harus belajar menjawab atas dirinya sendiri. Momen itu penuh dengan getaran emosional yang dalam. Bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan kelahiran kesadaran diri. Sebelumnya, Adam dan Hawa hidup dalam ketidaksadaran yang damai, seperti anak kecil yang tak pernah mempertanyakan batas. Setelahnya, mereka menjadi dewasa dalam arti paling menyakitkan. Mereka tahu bahwa pilihan memiliki konsekuensi. Ketelanjangan bukan lagi sekadar fisik, itu adalah kerapuhan jiwa yang kini terbuka di hadapan kemungkinan dosa, penyesalan, dan penebusan. Godaan ular bukanlah kekuatan luar yang tak terkalahkan, melainkan cerminan keraguan yang sudah ada di dalam hati manusia. Keinginan untuk melampaui batas yang diberikan, untuk menjadi lebih dari sekadar ciptaan yang patuh. Dalam tradisi Kristen, konsep ini berkembang menjadi apa yang disebut felix culpa,
dosa yang beruntung, atau kesalahan bahagia. Santo Agustinus, dengan kedalaman pemikirannya yang seperti sungai yang mengalir ke lautan rahmat, pernah menulis bahwa Allah menilai lebih baik membawa kebaikan keluar dari kejahatan daripada tidak mengizinkan kejahatan sama sekali. Dalam liturgi malam Paskah, umat bernyanyi dengan suara penuh haru, "O happy fault, O necessary sin of Adam, which gained for us so great a Redeemer." Oh dosa yang bahagia, oh dosa Adam yang niscaya, yang mendatangkan bagi kita penebus yang begitu agung. Kejatuhan itu bukan tragedi akhir, melainkan panggung di mana kasih karunia Allah bersinar lebih terang. Tanpa kegelapan dosa pertama, cahaya penebusan melalui Kristus tak akan memiliki kontras yang begitu menyilaukan. Manusia yang jatuh kini dipanggil untuk naik lebih tinggi daripada jika ia tak pernah jatuh, menuju persatuan dengan Tuhan yang lebih intim, melalui jalan salib dan kebangkitan. Perspektif ini bukanlah pembenaran dosa, melainkan pengakuan atas misteri ilahi. Kebebasan manusia, meski berisiko, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tanpa pilihan untuk melanggar, tidak ada pilihan untuk taat dengan sepenuh hati. Tanpa kemungkinan pemberontakan, cinta hanyalah refleks, bukan keputusan. Felix Kulpa mengingatkan kita bahwa sejarah keselamatan bukanlah garis lurus ketakwaan mekanis, melainkan kisah yang penuh liku, di mana luka menjadi pintu masuk bagi penyembuhan yang lebih dalam. Dalam tradisi Islam, narasi ini dibawakan dengan nuansa yang berbeda namun tak kalah dalam. Quran Surah Al-Baqarah mengisahkan bagaimana Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian, Adam dan istrinya ditempatkan di surga, diberi perintah, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Iblis mendekat, membisikkan godaan agar mereka menjadi malaikat atau kekal. Mereka tergelincir. Ketelanjangan mereka terungkap. Mereka menutupi diri dengan daun surga. Tuhan memanggil mereka, dan Adam menerima kata-kata dari Tuhannya, lalu bertaubat. Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Kemudian datang perintah turun ke bumi, di mana ada tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu tertentu, serta permusuhan di antara keturunan. Di sini, dosa pertama bukanlah warisan kutukan abadi yang melekat pada setiap bayi yang lahir, melainkan sebuah ujian dan pelajaran. Adam dan Hawa bukanlah pembawa dosa asal yang tak terhapuskan. Mereka adalah manusia yang lupa sejenak, yang lemah di hadapan bisikan, tapi kemudian bangkit melalui taubat. Kata khilafah adalah kunci. Manusia dijadikan wakil Allah di bumi, bukan sekadar penghuni surga yang pasif. Untuk menjalankan peran itu, manusia harus memiliki kebebasan untuk memilih antara kerusakan dan keadilan, antara nafsu dan petunjuk. Tanpa momen di pohon itu, khilafah hanyalah jabatan kosong. Ujian di surga menjadi prototipe ujian di bumi. Setiap hari, manusia dihadapkan pada pohon-pohon terlarang. Godaan kekuasaan, nafsu, kelupaan akan Tuhan. Quran Surah Al-A'raf melukiskan godaan itu dengan detail yang hidup. Iblis membisikkan agar aurat mereka terbuka, bersumpah bahwa ia adalah pemberi nasihat yang tulus. Setelah mereka makan, tampaklah bagi keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Panggilan Tuhan datang,
Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku telah mengatakan kepadamu bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu? Di sini terdapat kelembutan yang mendalam. Dosa bukanlah akhir, melainkan awal dari dialog antara manusia dan penciptanya. Adam lupa, tapi ia tak kehilangan harapan. Taubatnya diterima, dan ia diberi petunjuk. Hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperkaya narasi ini. Salah satunya menyebut bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, bukan secara harfiah wujud fisik, melainkan sebagai penghormatan atas potensi manusia yang mencerminkan sifat-sifat ilahi, seperti pengetahuan, kehendak, dan kemampuan memilih. Adam adalah ayah umat manusia, dan kisahnya adalah cermin bagi kita semua. Kita semua bisa lupa, tapi kita semua bisa kembali. Dua tradisi ini bertemu dalam inti yang sama. Kebebasan manusia lahir dari kemungkinan untuk salah. Dalam filsafat, Soren Kierkegaard, pemikir Denmark yang bergulat dengan kegelisahan eksistensial, menyebut dizziness of freedom, pusing karena kebebasan. Sebelum dosa, Adam sudah merasakan kegelisahan itu, ketegangan antara kemungkinan dan kenyataan, antara roh dan daging. Dosa pertama adalah lompatan ke dalam ketakutan yang autentik. Manusia kini harus memilih, dan setiap pilihan membawa risiko. Tanpa itu, kehidupan moral hanyalah kepatuhan buta. Esai ini bukanlah pembelaan naif terhadap dosa. Dosa tetap menyakitkan. Ia membawa penderitaan, perpisahan, dan bayang-bayang kematian. Tapi justru dalam kegelapan itu, cahaya kebebasan bersinar. Bayangkan dunia kontemporer kita, di era di mana teknologi semakin mendekatkan kita pada kehidupan sempurna yang terprogram, algoritma yang memprediksi keinginan kita, pengawasan yang mengurangi ruang untuk salah, budaya yang seringkali menghindari konsekuensi pilihan pribadi. Kita hidup dalam taman buatan di mana godaan datang dalam bentuk layar yang berkedip, janji kenikmatan instan tanpa harga. Apakah kita, tanpa menyadari, sedang menciptakan kembali surga tanpa pohon pengetahuan? Sebuah dunia di mana manusia menjadi seperti robot yang patuh pada data, tanpa ruang untuk pergulatan moral yang sesungguhnya? Pertanyaan filosofis ini hidup di tengah kita. Ketika seorang penmiam memilih antara integritas dan kemudahan korupsi, antara cinta yang tulus dan nafsu sesaat, ia sedang mengulang momen di pohon itu. Ketika seorang pemimpin memutuskan untuk menumpahkan darah demi kekuasaan, atau sebaliknya, mengorbankan diri demi keadilan, ia sedang menjawab panggilan khilafah. Dosa pertama mengajarkan bahwa kebebasan sejati mahal harganya. Ia lahir dari kemampuan untuk jatuh, tapi juga untuk bangkit. Tanpa kemungkinan dosa, tidak ada pahlawan, tidak ada santo, tidak ada penebusan yang berarti. Jabarkan lebih dalam makna simbolis pohon itu. Pohon pengetahuan bukan sekadar tanaman. Ia adalah metafor bagi batas antara ketidaksadaran surgawi dan kesadaran duniawi. Buahnya bukan racun biologis, melainkan portal ke dunia di mana segala sesuatu memiliki bobot etis. Sebelum memakannya, Adam dan Hawa melihat segala sesuatu sebagai anugerah yang tak bermasalah. Setelahnya, dunia terbagi. Ada yang baik, ada yang buruk, dan manusia harus menavigasinya dengan hati yang kini sadar. Ular melambangkan kecerdasan yang terpisah dari kasih, akal yang dingin, yang menggunakan kebenaran parsial. Kamu akan tahu untuk tujuan destruktif. Godaan selalu datang dengan setengah kebenaran, yang membuatnya begitu memikat. Hawa seringkali digambarkan sebagai yang pertama tergoda, tapi dalam pembacaan yang lebih nuansa, ia mewakili sisi manusia yang lebih intuitif, yang berani mencoba. Adam yang mengikuti mewakili tanggung jawab bersama. Kejatuhan mereka adalah kejatuhan kolektif umat manusia, bukan karena darah yang tercemar,
melainkan karena pola universal. Kita semua rentan terhadap bisikan yang menjanjikan lebih. Dalam perspektif Islam, konsep ujian, ibtilak, menjadi sangat relevan. Kehidupan di bumi adalah tempat ujian, dan dosa pertama adalah ujian pendahuluan. Manusia diberi akal, hati, dan petunjuk, Al-Quran, Sunnah, untuk menjalankan khilafah, memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, menyembah Tuhan dengan kesadaran penuh. Taubat Adam mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir, ia adalah undangan untuk kembali. Setiap kali manusia bertaubat, ia mengulang momen Adam. Menerima kata-kata dari Tuhannya, mengakui kelemahan, dan melangkah maju. Bandingkan dengan interpretasi ulama. Dalam tafsir klasik, seperti yang dikembangkan oleh Ibnu Katsir atau yang lain, cerita Adam menekankan rahmat Allah yang mendahului murka. Allah tahu Adam akan lupa, sebagaimana disebut dalam Quran surah Taha, bahwa kami telah membuat perjanjian dengan Adam sebelumnya, tetapi ia lupa, dan kami tidak mendapati tekad yang kuat padanya. Tapi lupa itu bukan kutukan, itu bagian dari sifat manusia yang lemah, yang justru membuat rahmat semakin indah. Dalam Kristen, Agustinus melihat dosa asal sebagai warisan yang memerlukan kasih karunia. Dalam Islam, setiap anak lahir dalam fitrah suci, dan dosa adalah pilihan pribadi. Kedua tradisi ini, meski berbeda dalam penekanan, menyatu dalam pengakuan bahwa kebebasan moral adalah mahkota sekaligus beban manusia. Tanpa dosa pertama, kita mungkin selamanya tinggal di taman yang indah, tapi kita tak akan pernah menjadi khalifah yang sesungguhnya, wakil yang mampu mencerminkan keadilan, belas kasih, dan kreativitas Tuhan di tengah kekacauan dunia. Kita tak akan pernah merasakan kedalaman penebusan, keindahan taubat, atau kegembiraan kembali ke rumah setelah tersesat. Esai ini, yang mengalir seperti sungai yang kadang tenang, kadang bergolak, ingin mengajak kita merenung. Apakah kita berani menerima kebebasan itu? Di dunia yang semakin ingin mengendalikan segala sesuatu, dari gen hingga pilihan politik, kita sering lupa bahwa nilai tertinggi manusia justru terletak pada kemampuannya untuk memilih, meski salah. Pohon pengetahuan masih berdiri, bukan di Taman Eden, melainkan di setiap persimpangan hati kita. Buahnya masih menggantung, mengundang kita untuk mempertanyakan, apakah aku akan patuh secara mekanis, atau aku akan memilih dengan segala risikonya? Hawa dan Adam memilih. Mereka jatuh, dan dari jatuh itu lahir peradaban, seni, filsafat, doa yang penuh air mata, dan cinta yang dipilih ulang setiap hari. Felix culpa, atau ujian yang membawa khilafah, keduanya menunjuk pada kebenaran yang sama. Dosa pertama bukan akhir segalanya, ia adalah fajar yang menyakitkan dari kebebasan sejati. Manusia kini berjalan di bumi dengan luka di kakinya, tapi juga dengan sayap potensial di jiwanya. Tanpa momen di pohon itu, kita tak akan pernah belajar terbang. Dalam keheningan malam, ketika hati bergumul dengan godaan kecil sehari-hari, ingatlah bisikan ular dan panggilan Tuhan. Ingatlah daun ara yang pertama kali dijahit oleh tangan yang gemetar. Dan ingatlah bahwa setiap taubat adalah kemenangan kecil atas robotika jiwa. Kebebasan bukanlah surga tanpa batas. Kebebasan adalah kemampuan untuk menghadapi batas itu, melanggarnya, dan kemudian memilih untuk kembali dengan hati yang lebih bijaksana. Demikianlah kisah dosa pertama. Bukan dongeng masa lalu, melainkan mitos yang hidup dalam setiap detak jantung manusia. Pohon itu masih hijau, buahnya masih menggoda, dan pilihan selalu ada di tangan kita.